Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam hormat, salam kebajikan, shalom, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang mengikuti rapat kali ini, rapat edukasi hantu berseri agensi maupun hantu berseri family yang ketiga pada tanggal 5 Januari 2025 yang notabene di sini tahun pertama hantu berseri agensi mengadakan rapat di tahun 2025 ya. Ini perdana dan ini perlu diketahui sebelum selanjutnya ini kita wajib mengapresiasi kaitan dengan teman kita yang mendapatkan apresiasi dari hantu berseri. Itu adalah saat ini award of appreciation diberikan kepada di tahun 2024 diberikan kepada Eriska Nia. Ini udah ditandatangani pada tanggal 29 Desember ya. Itu aja informasinya. Ini award dari HBA, khususnya ini bentuk penghargaan dari kita, dari hantu berseri. Nah, itu salah satunya, itu yang pertama. Yang kedua kita mau bahas kaitan ini informasi kaitan perbedaan dengan HBA dan HBS. Ini perlu saya sampaikan kembali bahwa HBA itu adalah hantu berseri agensi, sedangkan HBS itu adalah hantu berseri itu family-nya gitu ya. Ini perbedaannya itu. Nah, yang membedakan adalah kalau hantu berseri agensi itu akunnya dilindungi ya, diproteksi sama agensi. Tapi ada teman-teman yang hanya ikut di hantu berseri family-nya, tapi tidak ikut ke dalam hantu berseri agensi. Gak masalah, cuma akunnya belum bisa diproteksi gitu ya, belum bisa diproteksi karena belum masuk di dalam agensi. Nah, itu yang bisa dikatakan serupa tapi tidak sama antara HBA dengan HBS. Itu yang perlu dipahami juga. Dan logonya pun kalau yang paham bahwa hantu berseri agensi itu logonya pasti lingkarannya putih ya, lingkarannya putih. Nah, ini yang di dalam seperti ini. Nah, terus kalau misalnya HBS itu seperti ini yang di luarnya. Nah, kenapa ini yang luarnya ada family dulu di cover sama hantu berseri agensinya di cover sama family ya, karena memang basicnya dari family itu ya. Itu pemahamannya satu. Yang kedua itu kaitan dengan perbedaan. Yang ketiga kaitan dengan perekrutan guys. Jadi perekrutan di sini HBA hantu berseri agensi bisa melakukan perekrutan itu setiap bulan per tanggal 1 sampai dengan 5. Di luar itu kita paling menunggu di bulan berikutnya gitu. Jadi perekrutan hanya bisa di cover atau dilayani tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 5 ke atas itu tanggal 6 tanggal 5 ke atas itu kita nggak bisa layani gitu ya. Nah, keterbatasan bukan karena keterbatasan kita, tapi kuotanya kita dibatasi gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu kaitan dengan hantu berseri agensi perekrutan. Perekrutan itu pun harus melalui family dulu. Hantu berseri family ya. Itu harus dari family dulu baru naik ke hantu berseri agensi. Nah, terus yang keempat di sini ada 9 ya. Ada 9 yang mau dibahas. Nah, ini baru yang ketiga. Nah, yang keempat ini saya secepat mungkin, mudah-mudahan ini kalian bisa pahami. Yang keempat pembahasan terkait PL dan Bennett.
Nah, pembahasan terkaitan PL dengan Bennett seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya sudah sampaikan bahwa hati-hati dengan pelanggaran langsung atau pelanggaran yang bernotif. Nah, yang bahaya lagi ada pelanggaran yang tidak bernotif, yaitu pelanggaran not recommended. Ya. Nah, kemarin akun ini udah ke-ban. Tapi dalam 30 menit ini bisa live lagi. Nah, itulah fungsinya agensi. Ya. Ini saya berikan pemahaman, itulah fungsinya agensi. Itu bukan sembarang. Apakah bisa kalian juga bisa ya, dengan catatan tadi kalau kalian udah bernaung di agensi, yaitu fungsinya agensi gitu ya. Nah, contohnya ini saya udah screenshot tanggal 29 bulan 30 yang berlaku. Oh, ini bandingnya. Oh ya, ini telah dihentikan dengan melakukan anu. Nah, ini saya di ban. Banding disetujui telah meninjau banding Anda dan memulihkan akses live ya 21 menit. Jadi bukan 30 menit tapi 21 menit. Ya, langsung saya akun ini udah bisa live lagi. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi itulah pentingnya agensi. Nah, selanjutnya selain untuk yang net recommended itu ada yang PL tidak ada tulisannya atau tidak diketahui kita dapat PL atau enggak. Ini udah saya sampaikan di rapat sebelumnya, sudah saya sampaikan, maka saya nggak perlu sampaikan lagi kayaknya ya gitu. Nanti kalian tinggal lihat di YouTube aja ya, di yang sesi kedua. Nah gitu. Terus mempersingkat waktu, lanjut ke masalah host PK itu yang challenge itu sudah tidak diperbolehkan lagi yang coret-coret per tanggal 1 kemarin. Kalau kemarin masih ada kebijakan sampai bulan Desember. Nah, bulan Januari itu ada keputusan bahwa tadi saya udah kirim ke grup ya, bahwa sudah tidak ada lagi atau tidak boleh lagi coret-coretan ya. Nah, nanti itu dampaknya akan ke ban gitu. Dan ingat, hati-hati yang sudah kena PL, kalian bisa lihat, bisa cek riwayatnya. Di situ kan satu PL tuh 90 hari. Jadi kalau udah lebih dari 10 itu kalian kemungkinan dengan kesalahan yang sama, kemungkinan kalian langsung kena hard risk. Jadi resiko berat berarti resikonya akan langsung diturunkan, di take down sama TikTok ya. Itu hati-hati ya buat teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya kaitan dengan agensi itu sendiri di circle-nya. Sekarang poin kelima, kaitannya dengan pembahasan dan perubahan durasi dan target ya. Nah, untuk saat ini itu udah nggak mengacu kepada baseline, nanti ada tabel baru ya dari agensi, karena dari manajemennya dari TikTok ke mitra sebagai manajemen mitranya TikTok itu sudah dirubah lagi menjadi yang namanya ini baru, perhitungan baru, sistem baru per tanggal 1 Januari, terhitung per tanggal 1 Januari ya. Nanti tabel yang kemarin yang hijau yang saya kasih itu sudah tidak berlaku lagi, tapi nanti akan dirubah menjadi yang baru. Bisa disebut ringan, bisa disebut berat. Nah, ringannya begini. Ringannya yang penting posisinya kalian durasinya amanin dulu. Karena durasi amannya itu yaitu tadi di kita ini kan 20 hari, amankan aja 20 harinya. Harinya amankan dulu. Minimalnya itu tadi sejam setengah. Dalam sebulan amankan minimal 20 hari aja.
Itu aja saya pesannya, itu minimal 20 hari aja kalian live gitu ya. Buat yang nggak aktif maupun yang aktif, usahakan minimal live 20 hari aja. Yang namanya ketika kita mau live itu kalau kita nggak mau on cam, ada namanya perangkat obrolan ya, ada fitur yang obrolan. Nah kalian kalau nggak on cam ya udah obrolan aja masukinnya gitu, live obrolan ya, itu nggak masalah, aman ya, daripada kita pakai yang biasa tapi nggak dipakai perangkat yang obrolan, itu sayang gitu. Kalau misalnya pakai yang biasa lebih baik ya sudah on cam ya, minimal kalau host yang nggak ada, minimal temennya harus bantu. Dan yang temen yang harus bantu on cam itu siapa? Moderator ya, moderator yang harus on cam, bukan tamunya tapi moderator, minimal moderatornya ya minimal moderatornya. Itu dampaknya adalah ketika kalian ini ada yang tidak terasa yang namanya NR tadi, PLNR, not recommended gitu ya. Jadi akun kalian otomatis tidak terrekomendasikan atau tidak direkomendasi sama TikTok buat ke orang lain. Makanya sedikit yang masuk gitu ya. Oke ya. Nah terus yang kedua kaitan dengan pembahasan yang upgrade terkait durasi. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya baseline. Yang jelas baseline-nya udah minimal 10k ya. Baseline minimal 10k, udah itu aja. Jadi baseline-nya minimal 10, nggak ada lagi baseline tapi 10k kalian sudah masuk. Sebenarnya saya sudah prediksi itu, makanya saya bikin sistemnya begitu kan, akhirnya malah jadi kayak seperti TikTok yang ngikutin kita kan gitu. Joget boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, yang penting jangan kelihatan bokongnya gitu. Terus yang lain kaitan PL ini sebenarnya banyaknya di PL sih, cuman PL ya tadi udah disampaikan ya, udah banyak tuh yang disampaikan, nanti kalian tinggal cek aja. Kayak kaitan sekarang ini masalah yang ke-9, ini yang terakhir ya, kaitan dengan support system. Ingat, mohon diperhatikan kaitan dengan yang itu tadi panduan ya, tolong dibantu teman-temannya biar kompak. Paling begini, kalian setiap ada yang share ke grup, masuk dulu situ. Kalau yang belum live, masuk dulu ke yang live. Yang belum live nih ya, masuk dulu ke yang live, minimal tap-tap dulu, bantuin tap-tapnya jangan cuman 5, 3, 10, tapi kalau bisa usahakan minimalnya 1k aja, bantuin tap-tapnya gitu, bantuin tap-tapnya minimal 1k. Nah itu membantu teman-teman kalian untuk naik gitu ya, minimal 1k aja. Nah, baru kalian silahkan gitu, kalau bisa upayakan seperti itu. Nah kalau ke orang lain minimal tap-tap, tapi kalau ke teman-teman minimalnya 1k aja. Kalau misalnya satu orang 1k itu udah berapa k ya. Nah ini juga termasuk ketika tap-tap juga tap-tap ini berpengaruh kaitan dengan rekomendasi gitu ya. Tapping lebih tap-tap dengan tapping itu harus seiring, harus banyak gitu ya, harus barengan, seiring. Tap-tap dengan tapping sama ya, harus banyak. Nah terus kaitan dengan absen diperkenankan atau tidaknya itu tidak masalah. Yang penting yang utama adalah tap-tap dulu gitu ya. Yang penting adalah tap-tapnya dulu. Tuh. Kalau ada koin silahkan kalian absen, tapi kalau nggak ada ya udah jangan bilang aja lagi kosong. Saya aja nggak malu, terus terang aja, walaupun kata orang saya ownernya, tapi saya ya nggak masalah lah, daripada nggak mampir kan gitu. Nah terus ada lagi kaitan PK. Kaitan PK ini
terschedule setiap bulan PK kita ini 3 kali ya. Setiap bulan itu PK kita itu 3 kali. Carilah circle tetap ya, entah itu dengan cara komal, entah itu dengan cara PK, silahkan, itu terserah kalian. Saya nggak mau memaksa kalian untuk harus PK, saya juga nggak mau memaksa untuk kalian harus ikut komal, enggak ya. Intinya itu. Terus yang ketujuh, pembahasan penentuan konten. Nah, kaitan dengan konten, aku mau ini aku mau live tapi aku nggak tahu kontennya, ya silakan coba. Nah, kalau misalnya belum paham, nanti kalian tinggal ngomong aja kalian cocok di mana gitu. Contoh, ada gamers nih di kita, kebetulan ada anggota yang dari gamers, nah itu ke game gitu, ininya ke game, kontennya ke game. Terus ada lagi yang dari nyanyi misalnya, itu ke nyanyi. Nah, Nisa udah mulai mengarah ke lebih ke hiburannya, banyak bernyanyi lah gitu ya. Itu udah bagus ya. Mudah-mudahan itu diteruskan ya Nisa ya. Jangan lupa harinya ya Nisa, jangan sampai kayak kemarin, sayang gitu. Oke, terus buat itu penentuan konten. Wah, ini balik lagi ke PL dan Bennett. PL dan Bennett saat ini dengan sistem terbaru sekarang, sebenarnya kalau aku hobinya jadi gini. Saat ini dengan sistem terbaru sekarang, kalian bisa milih, kalian bisa apa aja ya, apa aja yang kalian pengen itu kalian terapkan di sini. Dengan catatan setiap kalian mau live, kalian keluarkan dulu VT kalian. Yang kedua, kalian aktifkan pengaturan kaitan dengan pengungkapan konten, yang dimana di situ pengungkapan konten ketika diaktifkan ya, ada yang namanya milik sendiri dan mitra. Nah, itulah fungsinya ketika kita secara disengaja atau tidak disengaja ketika live ya, itu ada yang namanya menyebutkan salah satu produk komersil atau iklan. Nah, itu yang bahaya ya, itu langsung ke take down. Jadi udah, nah contoh yang sudah dialami sama Agus dan saya juga sudah alami gitu, langsung turun tuh dalam berarti bukan cuman turun gitu doang, tapi turunnya memang diturunin dan nggak bisa live langsung, akses live-nya langsung ditangguhkan. Itu sayang juga ya. Terus bagi yang punya lebih dari satu akun ya, contoh saya, ingat yang bisa live cuman satu. Terus kenapa saya bisa? Bukan bisa ya, yaitu tapi sebenarnya diakal-akalin gimana caranya, walaupun saya kadang lupa. Nah, diakal-akalinnya gimana? Yang satu pakai efek suara. Nah, itu pun belum berani buat on cam gitu. Kemarin saya sama Hesti PK tuh on cam, lupa. Nah, hampir aja kalau nggak diingetin sama teman-teman juga, saya pasti kena tuh, punya si Aji yang AHA ya, itu kemungkinan kena turun langsung itu gitu ya. Jangan ketawa guys. Oke. Nah, terus kaitan dengan PK tadi, jadi upgrade-nya, informasi tambahan upgrade-nya adalah satu terkait yang periode tahun 2025, bahwa per Januari tanggal 1 kaitan dengan PK. Kaitan dengan PK bahwa tidak boleh ada lagi yang namanya coret-coretan di muka gitu ya. Jadi mohon hati-hati buat teman-teman, baik di Komal itu jangan sampai ada, dihindari lah, pokoknya dihindari yang coret-coretan di muka, apalagi berwarna merah. Boleh challenge
boleh challenge tapi di luar itu ya, di luar challenge yang seperti itu. Di awal, di awal, di pertengahan, sama di akhir ya. Nah, kalau seperti tadi Eriska itu di awal masuknya ya, di awal. Jadi di awal tuh 1 sampai tanggal 5, di pertengahan itu 10 sampai tanggal 15, di akhir itu dari tanggal 20 sampai akhir bulan ya. Buat kalian kalau nggak ada yang mengajukan di pertengahan bulan berarti ditunjuk ya. Kalau nggak ada yang mengajukan berarti ditunjuk, tapi kalau ada yang mengajukan itu lebih baik, berarti kesiapannya udah siap. Contoh buat bulan ini, buat bulan Januari tanggal 30 itu Bang Toba nanti tanggal 30. Nah, tinggal pertengahan bulannya belum ya, itu lokal, PK lokal. Nah, yang sudah ikutan PK lokal itu nanti masuk ke PK inter ya. Oke, tuh ya. Jadi saya harap dari sebulan 3 kali kalian udah bisa memahami. Awas ya, yang penting hadir. Kalian tidak diperkenankan untuk memaksakan diri, tapi yang penting hadir dulu ya. Hadir untuk meramaikan dan tap-tap, dan juga jangan lupa pakai bajunya ya, baju, entah itu baju family atau baju agency, silakan. Oke, nah dari sini saya rasa cukup pembahasannya, karena mungkin saya secepat itu ya, terlalu cepat atau gimana, nanti kalian bisa lihat kalau kekurangannya nanti bisa yang ada mau tanya, kalian bisa melalui Japri atau Ijo ya. Terus kalau ada yang tidak paham, ada yang kurang mengerti, nanti di Ijo juga ya, karena ada sistem yang memang dari kita yang buat, ada sistem yang memang itu sudah otomatis. Nah, ini sistem reward yang tadi saya sampaikan. Di sini ada barcode-nya sebenarnya. Di reward ini adalah suatu penghargaan buat teman-teman ya. Ini hanya dikeluarkan per tahun, bukan per bulan. Per bulan beda lagi ya, per tahun. Kalau per bulan cuma ini aja. Jadi kalau per bulan cuma reward bonus aja. Tapi kalau misalnya ini adalah ini per tahun. Jadi ini bisa dikeluarkan hanya per tahun. Terus per 3 bulan ada, per triwulan ada. Mungkin itu aja, triwulan. Bentuk penghargaan diberikan itu per triwulan dan 1 tahun ya. Per agensi ini ya, hanya 5 orang yang dipilih setiap tahun ya. Hanya saya support bagi teman-teman yang mau berkembang ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau berkembang, silakan. Nah, nanti kita support dari segi cara atau sistem agensi yang kita mainkan gitu ya. Jadi hanya ada 5 orang per angkatan. Jadi satu angkatan itu ya, contoh dari pertama sampai dari 2024 sampai 2025 kemarin ya, 2024 akhir itu satu angkatan pertama. Nah, sekarang ini udah nginjek ke angkatan kedua. Angkatan kedua adalah tahun 2025. Jadi ini kita tuh usianya baru 1 tahun ya. Hantu Berseri Family itu usianya baru 1 tahun, sedangkan agensinya baru 6 bulan. 8, 9, 10, 11 ya, 6 bulan ya, baru 6 bulan agensinya. Alhamdulillah udah seperti ini gitu. Ini berkat kalian juga, bukan hanya karena saya hanya cuma mengikuti apa yang menjadi algoritma, apa yang menjadi
TikTok baru bagaimana caranya bekerja gitu ya. Itu aja supaya kalian berkembang.